Di sebuah negeri yang penuh rahasia, di tepian laut yang dingin dan tak pernah tenang, berdirilah sebuah rumah megah. Rumah itu tampak biasa bagi mata awam, tapi bagi mereka yang mengerti, rumah itu adalah gerbang ke dunia lain, milik seorang wanita yang lebih dari sekadar manusia. Dia adalah Sang Nyai, penguasa pantai laut selatan. Inilah Gundik, sebuah film karya Anggi Umbara, sutradara yang dikenal dengan sentuhan horor dan ketegangannya. Diproduksi oleh Umbara Brothers Film, berkolaborasi dengan Makara Production dan Rumpi Entertainment. Gundik adalah kisah tentang keserakahan, kutukan, dan kematian yang tak pernah memilih korbannya. Cerita dimulai ketika 4 perampok muda merencanakan sebuah aksi besar. Target mereka sederhana, merampok rumah seorang gundik, wanita simpanan seorang pejabat korup. Di mata mereka, ini hanya sekadar harta, emas, dan uang kotor. Tapi yang menunggu di balik pintu itu bukanlah kekayaan, melainkan kutukan. Sebuah kekuatan purba yang membalas tanpa ampun. Film ini dibintangi oleh Luna Maya, yang memerankan sosok Sang Gundik dengan aura memikat dan penuh ancaman. Maxime Bouthier berperan sebagai salah satu perampok yang perlahan mulai menyadari bahwa apa yang mereka hadapi bukan manusia biasa. Agus Kuncoro, Ratu Sofia, Rukman Rosadi, Dian Sidik, Arif Didu, Tio Pakusadewo, Ence Bagus, Cornelio Suni, dan Yati Surahman turut mengisi daftar pemeran menciptakan ketegangan dan konflik yang terasa nyata. Anggi Umbara tidak hanya duduk di kursi sutradara. Ia juga menulis skenario film ini, memastikan bahwa setiap adegan dibangun dengan intensitas yang terus meningkat, membawa penonton dari rasa penasaran ke rasa takut, lalu ke keputusasaan. Berapa biaya yang dihabiskan untuk produksi film ini? Tak ada angka resmi yang diumumkan. Tapi satu hal yang jelas, Gundik bukan film murah. Dari desain set, tata artistik, hingga efek visual untuk membangun dunia horor ini, semuanya dirancang untuk mengunci penonton dalam ketakutan tanpa jeda. Gundik bukan hanya tentang hantu. Ini tentang keserakahan manusia, tentang dosa yang dibayar dengan darah, tentang harga yang jauh lebih mahal daripada sekadar uang. Tanggal 22 Mei 2025. Gundik siap mengguncang bioskop Indonesia. Siapkah kamu membuka pintu dan menghadapi kutukannya? Dalam sejarah Nusantara, kata Gundik bukan sekadar sebutan hina. Pada masa kolonial, seorang Gundik adalah wanita yang menjadi pendamping resmi, namun tidak sah secara hukum bagi pria-pria Belanda, bangsawan, atau pejabat tinggi. Mereka bukan istri, tapi mereka berkuasa. Mereka mengatur rumah, mengurus kekayaan, bahkan memengaruhi keputusan politik. Dalam bayang-bayang sejarah, para Gundik seringkali lebih ditakuti daripada istri sah. Namun sejarah hanyalah satu sisi cerita. Di sisi lain, lahir mitos. Mitos tentang para Gundik yang menolak dilupakan. Tentang roh-roh wanita simpanan yang setelah mati tidak pernah benar-benar pergi. Di sepanjang pesisir pantai Jawa, Sumatera, hingga Sulawesi, tersiar cerita tentang rumah-rumah kosong. Tempat suara langkah kaki dan isak tangis perempuan terdengar di malam hari. Salah satu legenda yang paling tua berbicara tentang Sang Nyai. Sosok wanita yang bukan hanya manusia, tetapi separuh makhluk gaib. Penguasa Laut Selatan. Penghukum bagi siapapun yang berani mempermainkan cinta, kekuasaan, dan janji. Sebuah konon, Sang Nyai bukanlah satu-satunya. Ada lebih banyak roh Gundik lain. Masing-masing menjaga harta, dendam, dan rahasia yang tak terungkap. Lalu ada konspirasi. Sebuah bisik-bisik tua di kalangan rakyat kecil, bahwa beberapa rumah mewah di masa kini dibangun di atas darah dan sumpah para Gundik, bahwa pejabat-pejabat yang cepat naik, mendadak kaya, diam-diam bersekutu dengan kekuatan dari dunia lain. Sebuah perjanjian kotor demi kekuasaan yang tak masuk akal. Dan di pusat semua cerita itu, selalu ada sosok perempuan tanpa nama, tanpa wajah, tapi penuh kuasa. Film Gundik karya Anggi Umbara membangkitkan semua lapisan ini. Ia bukan sekadar kisah seram tentang perampokan yang gagal. Ini adalah jendela ke dunia di mana dosa masa lalu tidak pernah benar-benar menghilang. Di mana setiap emas, setiap berlian, setiap keping uang punya harga. Harga yang harus dibayar dengan jiwa. Mereka yang berani menyentuh milik Sang Nyai tidak pernah kembali sebagai manusia. Mereka kembali sebagai peringatan. Gundik, tayang 22 Mei 2025. Beranikah kau mendengar dan percaya? Di jantung mitos Indonesia ada satu nama yang bergema lintas abad, Nyai Roro Kidul, Sang Ratu Laut Selatan. Sosok yang dipercaya bukan hanya menguasai ombak dan badai, tetapi juga takdir manusia.
Dalam banyak kisah tua, dikatakan bahwa Nyai Roro Kidul dulunya adalah seorang perempuan manusia biasa. Seorang gundik yang dikhianati, dikorbankan, lalu bertransformasi menjadi kekuatan gaib yang abadi. Ia menjadi lambang dendam perempuan. Dendam terhadap para pejabat, para bangsawan, para lelaki yang mengumbar janji lalu menginjak-injak harga diri. Karena itu, siapapun yang bermain-main dengan lautan, kekuasaan, atau kesetiaan, disebut-sebut akan mendapat kutukannya. Mitos ini tidak berdiri sendiri. Di berbagai pelosok Indonesia beredar cerita tentang perempuan-perempuan simpanan yang setelah dipermainkan atau dibunuh, rohnya bergentayangan menjaga rumah-rumah kosong, gudang-gudang tua, hingga pesisir pantai. Di Cirebon ada kisah tentang Nyi Mas Gandasari. Di Semarang, cerita tentang Nyi Lara Kidul, versi lokal dari Sang Ratu Selatan. Semua mengajarkan satu hal, pengkhianatan terhadap perempuan tidak pernah dibiarkan tanpa balas. Dan dari sini, lahir sebuah konspirasi gelap. Pada masa kolonial Belanda, beredar desas-desus bahwa para pejabat tinggi yang menginginkan kekuasaan mutlak sering melakukan ritual-ritual gaib di rumah-rumah gundik mereka. Mereka mempersembahkan darah, emas, dan sumpah setia. Tidak kepada Tuhan, tetapi kepada roh-roh perempuan yang mati dalam dendam. Imbalannya, jabatan, kekayaan, umur panjang. Tapi semuanya datang dengan harga mengerikan. Harga yang harus dibayar saat perjanjian itu jatuh tempo. Ada rumah-rumah tua di Batavia, Semarang, Surabaya, yang hingga kini konon tidak pernah benar-benar bisa ditinggali. Rumah-rumah itu sepi, meski berlokasi strategis. Rumah-rumah itu dijual berulang kali, karena para pemiliknya mendadak bangkrut, hilang akal, atau bahkan ditemukan tewas tanpa sebab. Mereka bilang, itu semua karena perjanjian yang dilupakan. Perjanjian dengan roh seorang gundik yang tidak pernah rela dilupakan. Dan kini, film Gundik bukan hanya menghidupkan kembali ketakutan lama itu. Ia memperingatkan kita bahwa dosa masa lalu tidak pernah tidur. Ia hanya menunggu hingga saatnya menagih. Bukan sekadar hiburan. Bukan sekadar horor murahan, tetapi sebuah cermin untuk melihat dosa masa lalu yang masih mengintai dari balik bayang-bayang sejarah. Di film ini, 4 orang perampok yang tamak mencoba menjarah rumah seorang gundik. Tapi yang mereka hadapi bukan sekadar emas, bukan sekadar harta, melainkan kutukan. Kutukan yang sudah menunggu sejak zaman kolonial. Kutukan yang tak pernah puas, tak pernah lelah, membalas setiap penghinaan, setiap pengkhianatan dengan darah. Gundik dibintangi oleh Luna Maya, Maxime Bouthier, dan sederet aktor kenamaan lainnya, bukan hanya membawa kita ke dunia harta karun dan dosa, tapi ke dunia di mana setiap keputusan kecil bisa berarti hidup atau mati. Dibuat dengan riset mendalam tentang mitos dan sejarah kelam bangsa ini, Gundik adalah peringatan bahwa tidak semua yang terkubur benar-benar mati. Beberapa kutukan hanya menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. 22 Mei 2025, saat layar gelap itu menyala. Beranikah kau membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup?